Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku, Takia Rahma. Nah, jadi teman-teman, di sini aku bakal kasih tahu kalian, aku bakal bahas tuntas banget tentang periklanan yang aku udah janjikan di videoku yang sebelumnya itu. Aku kan pasti tuh bilang kalau aku kala itu lagi ngebuat video itu dan aku juga bakal bikin video tentang periklanan. Nah, aku bakal langsung bahas tuntas gitu ya teman-teman tentang periklanan. Tapi kalian jangan lupa sebelum itu untuk like, subscribe, komen, dan share videoku ini ke teman-teman kalian. Dan teman-teman jangan sampai ada yang di skip ya, biar kalian itu para YouTuber pemula atau mungkin setelah lihat aku kalian jadi lebih mengenal tentang periklanan. Nah, langsung aja teman-teman, aku langsung bahas tuntas ya. Nah, jadi yang pertama itu, kenapa sih kok video kita itu ada iklannya gitu kan? Jadi teman-teman, para YouTuber dan konten kreator yang ada di YouTube itu, mereka itu kayak mendapat imbalan gitu loh, kayak ibarat mereka itu emang kerja. Jadi bakat mereka yang memang dia itu jago berbicara, terus dia juga jago ngedit video, bikin video gitu kan, itu tuh terbalaskan gitu loh oleh YouTube gitu loh, kayak seakan-akan memang kita tuh kerja gitu loh di YouTube gitu, digajinya sama Google gitu, sama Google AdSense gitu kan teman-teman, sama Google gitu kan. Nah, yang gaji kita itu bukan pihak YouTube, jadi YouTube itu kayak ibarat yang ngasih kita sarana gitu loh teman-teman, tapi ngegaji para YouTuber itu adalah Google gitu kan. Kapan kita bisa dapet iklan di video kita itu? Kalau misalnya kita udah mencapai syarat teman-teman 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, dan di video kita itu nggak ada sama sekali yang namanya hak cipta. Di situ tuh pasti ya teman-teman dari kita itu ditinjau gitu kan YouTube kita. Oh, misalnya nih udah nggak ada nih yang namanya hak cipta, atau udah nggak ada nih yang namanya melanggar peraturan YouTube gitu loh. Itu bakal diproses gitu kan teman-teman sama YouTube, dan pasti kalian bakal langsung di ACC gitu kan sama YouTube. Nggak bakal ditolak sih kalau menurut aku. Setelah kita sudah mencapai kan teman-teman 4000 jam tayang sama 1000 subscriber, itu kan kita pasti dimonetisasikan sama YouTube. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita ya belum termonetisasi oleh YouTube, kita itu iklannya itu masih warna abu-abu gitu loh, kayak lambang dolar tapi warna abu-abu gitu. Nah, ini kayak gambarnya kayak di sini. Itu tuh contoh dari dolar abu-abu yang masih belum aktif monetisasinya. Jangan salah teman-teman, ada juga kok orang-orang yang mungkin aku juga ya kadang tuh lupa untuk nyalain iklanku gitu loh di pengaturanku gitu kan di YouTube studioku. Akhirnya aku tuh warnanya abu-abu, padahal aku itu udah dimonetisasikan oleh YouTube. Nah, pokoknya nanti aku juga bakal kasih tahu kalian tutorial gimana cara aktifin iklan yang kita tuh udah dimonetisasi tapi iklan kita itu masih abu-abu gitu. Setelah itu ada yang namanya dolar hijau, itu pasti dolar yang sangat diimpikan banget gitu buat para YouTuber gitu kan. Soalnya dia bikin video susah-susah, dia ngedit video juga susah-susah gitu kan, mikir konten susah gitu kan. Tapi sama YouTube memang dikasih dolar warna hijau gitu. Karena kenapa kok kita dikasih dolar hijau? Kita sama sekali nggak ada yang namanya melanggar gitu loh teman-teman. Nah, tapi setelah aku baca-baca juga ada di pengaturan YouTube gitu tentang monetisasi, kalau misalnya dolar hijau itu teman-teman ada 3 gitu loh, yang bener-bener kita itu aktif gitu loh. Jadi bener-bener kita itu gak ada sama sekali yang namanya klaim hak cipta, yang namanya curi orang lain kayak gitu-gitu tuh bener-bener gak ada, murni. Nah, akhirnya kita bener-bener dikasih 100% semua iklan bisa masuk di video kita gitu teman-teman. Terus juga ada dolar hijau tapi tulisannya itu kayak klaim hak cipta gitu loh. Jadi kita itu dapat iklan. Nah, tapi iklannya itu kayak berbagi gitu loh teman-teman sama orang yang kita klaim hak ciptain gitu loh. Kayak misalnya dari segi kita itu kayak plagiat banget YouTube-nya orang gitu kan, bener-bener banget pure gitu teman-teman sama. Nah, itu tuh sama YouTube-nya itu pasti kita itu dikasih dolar yang hijau tapi mencakup klaim hak cipta gitu. Terus teman-teman ada juga kan teman-teman yang namanya dolar hijau tapi kalian itu tulisannya itu pengecualian. Aku juga pernah kok teman-teman ada dolarku itu yang warnanya hijau terus tulisannya pengecualian. Nah, pengecualian itu maksudnya kita itu tetap teman-teman dapat iklan, cuman kalau misalnya kita ditonton oleh anak di bawah umur gitu atau enggak YouTube channelnya anak-anak gitu ya, itu tuh bisa-bisa mereka itu pas nonton kita tuh nggak ada iklannya gitu loh. Soalnya kita kan ada peraturan baru gitu kan di YouTube. Kalau untuk konten yang di bawah usia anak-anak itu pasti apa ya, pokoknya itu intinya lebih biar protect gitu loh ke
anak kecil. Akhirnya YouTube itu ngebuat peraturan baru kan. Nah kalau misalnya kita nggak ngatur, nggak diatur gitu ya teman-teman, video kita itu diperbolehkan untuk usia berapa sampai berapa gitu. Itu tuh yang pertama dampak negatifnya bisa menonaktifkan komentar kita. Terus juga bisa tadi iklan tapi di pengecualian gitu. Nah kita kan nggak 100% gitu kan teman-teman, kayak kita tuh harus beriklan semua gitu loh. Soalnya teman-teman dari aku sendiri ya, aku tuh ada kok video aku itu yang iklannya itu warna kuning. Pas itu tuh aku kayak galau banget gitu kan teman-teman. Pokoknya tuh semua para youtuber itu, youtuber gitu kan, pasti nggak 100% dia tuh hijau semua gitu loh teman-teman. Pasti ada yang berbagi hasil kayak, atau yang emang dolarnya kuning kayak apa kayak gitu. Terus teman-teman ada lagi yang namanya dolar kuning terbatas. Jadi dolar kuning itu ada dua, dolar kuning aktif sama dolar kuning yang terbatas. Jadi yang sekarang aku bakal bahas dulu yang dolar kuning yang terbatas. Jadi kita itu dapat iklan, tapi iklannya itu benar-benar terbatas gitu loh teman-teman. Nah kayak misalnya, jadi iklan yang harusnya 100% itu misalnya jadi cuma 50% atau bahkan nggak dapat iklan sama sekali gitu. Tapi di saat kita mendapat dolar kuning itu biasanya kita itu bisa mengajukan lagi gitu loh teman-teman, biar sama pihak YouTube, tim YouTube itu bisa ditinjau lagi gitu loh, pas dikoreksi-koreksi lagi gitu loh. Ternyata nggak 100% kalau misalnya dia itu melanggar gitu loh, jadi bisa balik gitu loh ke warna hijau gitu. Nah terus teman-teman juga pas waktu di dolar kuning terbatas itu, kalian itu kan ninjauin lagi. Nah bisa jadi sama YouTube itu pas waktu udah ditinjau gitu kan, ternyata bener-bener keputusan dari tim peninjauan dari YouTube itu bener-bener nggak bisa sama sekali diganggu gugat. Jadi bener-bener ya nggak bisa, berarti emang dolar kalian itu warnanya warna kuning gitu loh, kuning terbatas. Jadi bisa jadi iklan kalian itu ada atau nggak ada gitu lah, ada nggak adaan gitu loh. Terus yang ketiga itu juga bisa pas kalian ninjau, bisa jadi bener-bener ditolak, bener-bener iklan kalian nggak ada sama sekali gitu, bener-bener kayak pure non iklan gitu di video kalian. Ada videoku juga satu dan aku bener-bener aku nggak mau ngulangin itu lagi, ada kok, aku masih ada video yang iklannya itu dolarnya warnanya kuning gitu. Untuk yang kuning yang terbatas, langsung aku bahas yang kuning yang aktif. Jadi kuning yang aktif itu misalkan kayak kalian cover lagu kan teman-teman, kalian itu dapat iklan, tapi kalian itu berbagi hasil sama yang membuat cover lagu musik itu loh, pokoknya tentang musik-musik gitulah. Jadi kalian tetap dapat iklan, tapi bisa jadi iklan kalian itu dibagi dua gitu sama YouTube gitu kan. Yang pernah aku baca juga dulu itu, bisa jadi iklan kita itu pure banget ke kita, atau enggak kedua kita klaim hak cipta itu biasanya ya udah kamu nggak apa-apa pakai laguku itu, tapi bagi hasil gitu ya, bagi hasil dua lah. Ada juga yang oh nggak bisa sama sekali, kamu cuman bisa tumin videoku itu, cuman pure sama sekali itu uangnya ngalir ke dia semua. Ada yang sampai video kalian itu dihapus gitulah intinya. Kalau misalnya dari pihak sananya itu kayak nggak terima gitu loh teman-teman, ya nggak enak lah kalau misalnya kita udah susah-susah bikin konten terus kita dicontek orang 100% gitu kan. Nah kadang ada plus minusnya gitu sih. Terus teman-teman ada juga dolar yang warnanya itu merah. Nah kalau misalnya teman-teman kalian sampai kena dolar warna merah, itu tuh tandanya kalian bener-bener parah banget gitu loh teman-teman. Sampai dari segi semuanya, dari segi thumbnail, jadi dari segi isi, dari segi background, dari segi semuanya lah pokoknya ya, itu tuh bener-bener kayak plagiasem 100% gitu. Sampai dari pihak YouTube itu bener-bener kalian ditegur iklannya itu warna merah gitu. Bisa jadi kalian nggak dapet iklan gitu, bisa jadi kalian bakal dapet suspend gitu loh dari YouTube gitu kan. Kan nggak enak teman-teman kalau sampai kayak gitu kan. Nah intinya kita itu kerja kan teman-teman di YouTube itu, kita dapat uang gitu kan. Cuman ya gitu, kita tuh tetap gak boleh semena-mena gitu loh di YouTube gitu kan. Kita harus menghargai gitu loh. Kayak ibarat kita kerja di toko orang, pasti kan ada peraturan gitu kan teman-teman. Gak bisa lah kita kerja di orang tapi kita seenak-enaknya gitu kan. Ini sama aja di YouTube, cuman bedanya kita itu kayak kerja online gitu loh, nggak langsung ketemu sama bos yang aslinya gitu, yang ngegaji kita gitu. Cuman ya kita sebagai content creator, kita juga harus lebih berhati-hati gitu kan. Jangan sampai kita kayak menghilangkan kepercayaan dari orang yang udah ngasih kerja kita gitu loh. Jangan sampai kita semena-mena gitu loh teman-teman. Kalau dari
aku ya gitu. Soalnya masa kita udah digaji gitu kan nantinya, terus kita juga dapat lapangan pekerjaan enak gitu kan, tapi kita malah apa ya, menyalahgunakan gitu loh, malah seenak kita sendiri nyontek video orang lah, bener-bener plagiat banget gitu ya dari segi semuanya. Kalau menurut aku jangan sampai kayak gitu teman-teman, agar YouTube kalian itu aman, iklan kalian aman, kalian juga dapat penghasilan yang aman. Nah pokoknya itu tadi penjelasan dari beberapa iklan teman-teman, dan nanti aku bakal kasih tahu kalian tutorialnya gimana cara aktifin iklannya. Pertama kalian ketikkan teman-teman YouTube Studio, biasalah di Mozilla Firefox, di Safari, atau di internet terserah yang kalian punya gitu. Terus kalian pencet yang paling atas, lanjut ke Studio. Nah setelah itu, setelah terbuka kayak gini, kalian pencet teman-teman video ini. Terus nah di sini teman-teman ada tulisan monetisasi, kalian tinggal aktifkan, jangan sampai kalian lupa ya, jangan sampai dinonaktifkan, karena kalau kayak gitu kalian bisa nonaktif, nanti warnanya bukan warna hijau lagi gitu teman-teman, jadi warnanya abu-abu seperti yang aku jelaskan tadi gitu. Nah teman-teman, tadi itu adalah tutorial dari aku juga, sedikit tutorial dari aku tentang gimana cara aktifin iklan. Mungkin itu aja teman-teman video yang aku bisa share ke kalian, semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian masih belum paham tentang iklan atau gimana, kalian bisa baca-baca teman-teman di peraturan YouTube, itu udah sangat jelas gitu dari segi peraturan-peraturan semuanya gitulah. Nah di sini aku cuman bantuin kalian dalam share gitu loh, dalam bicara gitu. Semoga yang kalian memang paham karena dijelaskan, kalian bisa paham karena aku jelaskan. Ada juga yang baca doang bisa paham. Kalau aku tipe orang yang dengerin orang gitu baru aku paham gitu kan teman-teman. Nah mungkin gitu aja yang bisa aku share ke kalian. Terima kasih banyak yang udah support aku dari nol sampai sekarang. Terima kasih banyak. Dan kalian jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share videoku ini ke teman-teman kalian. Dan teman-teman terima kasih banyak yang sudah nggak nyekip videoku ini. Terima kasih banyak pokoknya, aku bener-bener terima kasih banget ke kalian. Kalian semangat yang YouTube-nya, kalian tetap harus semangat, jangan sampai nyerah. Apapun yang terjadi itu anggap adalah perjalanan kalian untuk menjadi seorang YouTuber yang baik, yang lebih baik lagi lah intinya. Semua kritikan, saran dari orang-orang juga kalian harus terima lapang dada gitu. Nah menurut aku itu semua mengajari kita untuk belajar untuk menjadi lebih dewasa lagi gitu teman-teman. Mungkin gitu aja teman-teman dari aku. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini. See you the next video. Bye.